Ditangkap kejaksaan, sosok jubir Timnas Amin Indra Karismiaji tinggalkan hidup mapan di Amerika demi Indonesia. Juru bicara Timnas Amin Nurindra B. Karismiaji ditangkap aparat kejaksaan karena kasus penggelapan pajak. Pria yang akrab dipanggil Indra Karismiaji itu merupakan politikus dari Partai Nasdem. Usai ditangkap, Indra Karismiaji bahkan langsung dijebloskan ke jeruji penjara rutan Cipinang. Ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka Nurindra B. Karismiaji ditahan di rutan Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur nomor Perin 25-M.1-1-Ft.2-12-2023 tanggal 27 Desember 2023. Kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Mahfudin Cakra Saputra dalam keterangannya di Jakarta Rabu 27 Desember 2023. Dalam kasus yang menjerat Indra ini, Kejaksaan juga menetapkan tersangka lain, yakni Ike Andriani, dalam berkas perkara terpisah dan ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di sisi lain, tim nasional Anies Mohaimin memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap Indra Karismiaji. Hal itu dikatakan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, terkait penangkapan Indra dalam kasus dugaan penggelapan pajak pada suatu perusahaan yang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kami berharap proses hukum ini bisa berjalan dengan fair dan transparan, kata Ari sebagaimana dilansir Antara Rabu. Menurut dia, Timnas Amin pada Kamis 28 Desember 2023 hari ini akan menyampaikan keterangan secara resmi untuk menanggapi kasus yang menjerat Indra Karismiaji. Ari menjelaskan kasus yang diduga menjerat Indra itu berkaitan dengan dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar. Menurut dia, Indra saat ini di perusahaan terkait sudah tidak lagi menjabat sebagai apapun. Berikut profil dari jubir Timnas Amin Indra Karismiaji. Disitat dari laman indrakarismiaji.com, sosok Indra Karismiaji adalah pria yang lahir di Bandung pada 9 Maret 1976. Ia lahir dari keluarga pendidik. Oleh karenanya, ia menyebut jiwa raganya mencintai dunia pendidikan dan hal itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa akhirnya terjun total di dunia pendidikan. Memang sejak dari kecil, passion saya ada di dunia pendidikan. Jadi walaupun saya berlatar belakang pendidikan dari bidang yang berbeda, namun rasa cinta terhadap bidang pendidikan bagaikan magnet yang menarik diri saya untuk selalu berkiprah dalam bidang edukasi, kata Indra dikutip dari laman resminya. Direktur Eksekutif Center of Education Regulation and Development Analysis ini menyebut dirinya terus berinovasi untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat guna memajukan dunia pendidikan. Indra Karismiaji menyelesaikan studi dari the University of Toledo, negara bagian Ohio, Amerika Serikat, dengan gelar ganda di bidang keuangan dan pemasaran untuk jenjang strata 1. Dia melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di Dana University Ottawa Lake, negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Berbekal pengalaman bekerja di beberapa perusahaan tingkat dunia di Amerika Serikat seperti Merrill Lynch, Omnicare, dan Dana Corporation, pada 2002 Indra memutuskan kembali ke tanah air. Dia lantas berperan aktif dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Indra juga memiliki pengalaman yang unik saat memutuskan kembali ke Indonesia setelah memiliki karir yang cemerlang di Amerika Serikat. Di koran-koran dan televisi, saya selalu membaca, melihat, dan mendengar bahwa Indonesia sangat banyak masalah. Itu yang mendorong saya pulang ke Indonesia, kata Indra. Padahal ia menyebut saat itu hidupnya di Amerika Serikat cukup mapan bersama keluarganya. Tapi hal itu dia tinggalkan semua demi mewujudkan cita-citanya memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Ia bahkan menyebut banyak teman yang sudah hidup nyaman di Amerika mencegahnya pulang. Bodoh kalau pulang ke Indonesia dalam kondisi yang masih kacau. Nanti saja kalau sudah bagus kita kembali, katanya. Namun karena dorongan hati yang demikian kuat, ayah dua anak ini berani meninggalkan gaji sekitar 500 juta untuk memulai dari nol di negaranya sendiri. Kalau bukan orang Indonesia sendiri yang memperbaiki, lalu siapa lagi, katanya.
Kiprahnya Indonesia dimulai dengan memperkenalkan CAL, Computer Assisted Language Learning, atau pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer untuk pertama kalinya di berbagai lembaga pendidikan. Setelah sukses mengimplementasikan CAL di ribuan institusi pendidikan, kepakaran Indra Karismiaji dalam bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran abad 21 semakin sering dicari untuk dimintai pandangan dan pendapatnya, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan pendidikan, sekolah, dan korporasi yang bergerak di bidang pendidikan. Indra Karismiaji lebih dikenal seorang pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21 atau edukasi 4.0, muda yang sangat kritis dan berani dalam menyampaikan pendapat dan berbagai pemikirannya. Wajah, suara, dan pemikiran Indra kerap kali muncul di layar televisi nasional, televisi lokal, radio, media cetak, serta media elektronik membahas tentang isu dan kebijaksanaan pendidikan. Meraih penghargaan dari Ikatan Guru. Sepak terjang beliau dalam membangun pendidikan Indonesia membuahkan penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI pada 2018. Pada 2019, Indra mengambil sebuah langkah yang besar dalam karirnya untuk beralih dari korporasi yang berorientasi pada laba menjadi pimpinan sebuah organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan, yakni Center for Education Regulation and Development Analyst sebagai Direktur Eksekutif. Saya bisa lebih banyak berbuat untuk dunia pendidikan sekarang tanpa terbebani target-target korporasi, kata Indra.